malam itu, kan? Yang di acaramu itu. Yang mapan? Gitu. Yang mana? Loh, yang mendegradasi tim hukum misalnya belum bisa ketemu lah, belum ada surat kuasa lah. Nggak ada, Maksudnya, kita tidak pernah menyalahkan. Loh, kalau belum ada surat kuasa, kita juga, masa kalian nggak tahu bahwa yang berhak memberikan kuasa itu bukan keluarganya, tapi KC-nya. Yang berhak memberikan surat kuasa, yang memberikan surat kuasa untuk pembelaan advokasi itu KC, bukan keluarganya. Paul Jang, apa urusan mau mencampuri ini gitu? Oke, kita ada teman yang bergabung ini Bapak Pauzang. Ya, selamat sore. Selamat sore ya. Gimana kabar Pak Paul? Ya, Pak Yusuf, luar biasa. Puji Tuhan Pak. Saya langsung aja nih karena saya sebentar lagi mengajar. Saya tadi pasti dikasih infonya nggak agak terlambat. Jadinya saya baru bisa buka. Terus saya tadi dengar statementnya Pak Yusuf dan Pak Sandi yang terakhir. Jadi supaya jangan salah paham bahwa kalau saya sendiri ya tidak pernah itu banyak komentar-komentar yang miring ya tentang Pastor Yusuf Manubulu. Namun selalu saya bilang kalau netizen yang ada di SOM saya atau di YouTube saya itu tidak mau transfer ke Pastor Manubulu bukan karena Pastor Manubulu akan ngambil uang apa segala macam ya. Saya kira nggak ada omongan seperti itu. Tetapi memang yang dibutuhkan adalah transparan. Uang itu kemana dan untuk apa? Karena dari awal sudah ada isu-isu yang tidak baik tentang Pastor Yusuf Manubulu. Tetapi itu pun selalu saya counter. Lihat semua video saya ya. Saya bilang itu haknya Pak Pastor Manubulu untuk melakukan pengumpulan dana apa segala macam ya, bahkan saya sendiri kan tegur Yohanes, kalau kamu memang nuduh Pastor Yusuf Manubulu tidak jujur dan harus buka rekeningnya, kamu sendiri harus buka rekeningnya karena kamu kan juga cantumkan nomor rekening kamu di sana. Nah jadi supaya teman-teman juga ngerti mengapa tidak mau transfer ke Pastor Manubulu, karena selama ini kita menggalang dana sendiri dan kita selalu buka rekening itu, kita open. Ini uang untuk apa? Kemarin Pak Sandi juga ada di dalam Zoom saya, juga saya jelaskan mengapa. Nah, dan kita sih berharap lawyer-lawyer tetap bisa bersatu dan bisa kompak ya. Pak Sandi, Pak Herbert. Terus saya tadi pagi saya baru bangun tidur sempat baca WhatsApp-nya Pak Herbert Aritonang. Atau mau ganti? Wah, saya nggak tahu, belum ada isu penggantian. Justru kita aja belum ketemu KC kok. Kan kita belum ketemu Pak KC-nya. Yang berhak memberikan kuasa bukan keluarganya Pak KC loh. Pak KC itu sudah tua loh dan masih sehat. Jadi menurut setahu saya yang berhak mencabut dan memberikan kuasa pendampingan itu Pak KC, bukan keluarganya. Setahu saya ya, maaf kalau salah ya, tapi setahu saya mah begitu ya. Itu kan hal yang mudah dimengerti masalah kuasa hukum itu. Kalau Pak KC belum mencabut dan belum menentukan siapa, jadi saya kira bukan masalah siapa yang mau jadi lawyer atau mendampingi. Karena kalau kemarin kita ngomong sama Pak Saifuddin, karena dalam hemat saya, Pak Saifuddin kan sudah pernah di dalam. Dan beliau bisa mengubah hukuman 4 tahun itu jadi cuma 2 tahun. Ya, tentu dengan perjuangan yang gila-gilaan, saya tahu persis. Nah, dengan Pak Saifuddin saya kenal sudah cukup lama ya, sejak dari 2015 saya kenal beliau ya. Kita baptis orang sama-sama, kita pelayanan sama-sama, kita juga sudah ketemu, kita sudah segala macam. Tetapi bukan berarti terus apakah Pak Saifuddin pasti yang bisa? Belum tentu juga. Pak KC percaya kepada siapa? Itu yang paling penting. Dan bukan masalah berarti timnya Pak Yusuf Manubulu tidak baik. Bukan juga. Bukan masalah timnya Yusuf Manubulu tidak baik. Dari awal saya sudah bilang. Bahkan kemarin Pak Herbert Aritonang pun direkomendasi loh oleh sahabat saya Pak Puteh loh. Ya kan? Kita semua dengar di YouTube-nya saya kemarin bahwa Pak Puteh ini kan ex komandan GAM ya, yang sering nongol di YouTube saya itu timnya Pak Jenderal Tobing. Masa saya nggak percaya dengan Pak Herbert Aritonang. Tetapi yang masalah adalah kita tujuannya adalah tidak mau sampai Pak KC itu melakukan upaya damai dengan minta maaf. Itu wah, kalau udah begitu itu udah sial bener dah itu. Kalau udah begitu saya yakin pasti dijamin tidak akan ada yang dukung KC lagi.
Tetapi yang kita mau adalah KC berjuang sampai terakhir apapun, berapapun hukumannya, apapun. Dan yang kedua, kita tidak mau pengacara itu pro bono. Karena kita tahu ini ada duitnya. Ada uang yang terkumpul. Jadi jangan bullshit lah kalau bilang, gua pengacara pro bono, bullshit lah. Kita tahu ini ada uangnya lah. Kemarin Pak Saiful ini sudah sebutkan, perjuangannya beliau itu sampai 1 miliar. Kan udah ngomong 1 miliar rupiah loh. Menghabiskan 1 miliar. Itu macam-macam. Ya kita butuh media, kita butuh segala macam. Ya perjuangan. Dan di dalam pun, masa di dalam mau ditaruh di sel tikus terus. Kita sama-sama tahu kamar itu beli di dalam itu. Ya, itu bukan rahasia umum lagi. Nah, itu semua butuh uang. Dan kita mau support KC itu sampai ke dalam. Nah, untuk support ke dalam itu, apakah Pak Yusuf Manubulu siap buka rekeningnya ke publik, ya untuk rekening untuk tampungan ini? Karena kita, sekali saya bilang, donasi kirim, kita sudah miliaran loh. Donasi di YouTube saya sudah bunyi miliar. Dan kita buka semua, tidak ada yang kami tutup. Nah, jadi apakah Pak Yusuf Manubulu siap untuk membukanya? Nah, Pak Paul, bisa dengar saya? Dari awal, waktu Pak Yusuf Manubulu bilang, 1 pintu, nah itu sudah membuat orang-orang itu menjadi gerah karena bilang 1 pintu. Emang selama ini apakah pernah ada orang Kristen yang berdonasi dan diselewengkan? Halo Pak Paul. Belum pernah ada kan? Pak Paul? Ya. Bisa dengar saya, Pak? Ya, bisa. Ya, jadi begini, saya jelaskan dulu ya, supaya artinya penjelasannya benar-benar ini tepat. Jadi yang meminta itu koordinasi 1 pintu itu adalah anak daripada Pak KC bersama dengan istrinya. Karena penggalangan dana yang dilakukan itu belum ada koordinasi sama mereka. Jadi saya tidak pernah meminta atau merancang menginginkan seperti itu. Itu atas permintaan istri dan anaknya. Ya. Saya cuma meresponi karena tujuannya ingin menolong saudara saya Pak KC yang sedang berurusan dengan pihak hukum, dengan pihak yang berwajib. Jadi ini tolong dimengerti ya. Terus masalah pengumpulan uang, kenapa belum istilahnya ada publikasinya? Karena memang saya masih menunggu dari pihak keluarga. Ini langkah yang kita tempuh ini seperti apa? Karena pada waktu itu saya sudah mengusulkan kepada Febri anaknya Pak KC, kita tampilkan saja nomor rekening istrinya atau Ibu Watma, Haji Watma. Tetapi Kang Febri berkeberatan. Kang Febri tidak mau. Karena dengan pertimbangan jangan sampai nanti proses hukum, ibunya nanti ikut diperiksa lagi. Jadi tolong teman-teman semua yang tidak mengerti, tolong dipahami, ini saya jelaskan yang sebenarnya. Ya, si Febri tidak bersedia, kita waktu itu saya memang langsung ingin supaya istrinya Pak KC ditampilkan. Ya, nah sehubungan belum ada keputusan final, komunikasi yang jelas, kesepakatan antara keluarga dengan saya yang mereka tunjuk pada waktu itu, saya yang memilih berdiam diri saja. Bahkan ada beberapa teman yang mengatakan saya sepertinya lambat karena ini memang membutuhkan penanganan, memerlukan dana yang cukup besar. Ya, untuk misalnya saksi ahli dan lain-lain. Kalau misalnya persidangannya sampai dilakukan di Bali, ini kan para advokat, pengacara kan butuh transport dan akomodasi. Tapi karena kesulitan saya dari pihak keluarga tidak pernah artinya selama ini bisa sehati sepikir, maka saya sampai saat ini jatuh di tengah jalan. Saya belum menampilkan, tetapi fitnah sudah berkembang secara begitu luar biasa, seolah-olah saya sembunyikan ini. Padahal saya sendiri tidak pernah menampilkan rekening karena memang belum ada kesepakatan antara keluarga mau pakai namanya siapa gitu ya. Jadi tolong teman-teman yang lain biar bisa jelas, ini semua saya menyesuaikan, mengkondisikan sesuai dengan keluarga itu sendiri. Toh kalau misalnya pada
waktu saya live di YouTube itu kan sudah dibicarakan tadi ya di awal, Pak Yusuf sudah ngomong bolak-balik tadi ya. Nah, yang justru yang saya tanyakan kan ini belum dijawab, ya kan? Apakah nanti kalau sudah dimulai pengumpulan dana, Pak Yusuf bersedia membukanya ke publik, ya kan? Oh, sudah pasti, Pak. Itu sudah pasti. Karena ini, yang sudah kan tidak dibuka ke publik, dan bahkan terjadi keributan dengan ada dulu yang yang mana nih? Yang mana ini, Pak Paul? Yang mana dulu? Ini Anda bicara yang mana dulu nih? Yang sudah yang mana ini? Yang saya tidak buka ke publik. Emang rekening Pak Yusuf pernah dibuka ke publik? Yang memfitnah kami nih. Yang mana saya fitnah? Rekening Pak Yusuf pernah dibuka ke publik nggak? Oh, itu kan untuk dukungan buat pelayanan saya, Pak. Nah, iya kan berarti nggak pernah dibuka, toh. Loh, itu untuk pelayanan yang kami kerjakan. Enggak, saya tidak menyalahkan. Saya kan hanya bertanya. Saya bertanya. Saya tapi lagi menjelaskan kan tidak dibuka kepada Anda. Saya lagi menjelaskan kepada Anda, itu dukungan untuk pelayanan yang kami kerjakan. Itu saya tidak perlu kasih tahu ke publik. Saya tidak butuh penjelasan itu, saya hanya tanya, selama ini rekeningnya pernah dibuka ke publik, ya kan? Iya, maksudnya ya kan? Pertanyaan Anda itu tidak mengarah kepada hal yang benar, gitu loh. Pak Paul. Ya. Dan ini kan kemudian kan dipermasalahkan oleh Rudi Yohanes dan menjadi besar waktu kejadian ada Murtadin siapa itu kan, dan itulah yang menjadi komplain hingga orang-orang tidak mau mendukung Pak Yusuf Manubulu. Jadi Pak Yusuf Manubulu juga tidak bisa menyalahkan orang-orang bukan ini. Ke situ, Pak Paul. Arahnya bukan ke situ. Bukan Pak Yusuf. Pak Yusuf kan bilang orang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Orang tidak ada yang memfitnah. Orang hanya mempertanyakan. Ya. Jadi Pak Yusuf Manubulu juga tidak bisa memfitnah Pak Yusuf Manubulu yang memfitnah orang-orang, karena Pak Yusuf Manubulu yang tidak terbuka, tapi Pak Yusuf Manubulu yang kemudian mengatakan orang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Tidak ada yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Sebentar Pak Paul. Esensialnya gini, sebentar. Esensialnya adalah begini ya. Kita bukan tidak percaya kepada lawyer, nggak ada yang nggak percaya sama Pak Sandi dengan Pak Herbert. Kan tadi sudah saya bilang, Pak Putes sahabat saya pun merekomendasi banget Pak Herbert Aritonang ini. Jadi bukan kita tidak percaya. Jadi itu pernyataannya Pak Yusuf Manubulu justru memfitnah orang-orang lain loh. Jadi nggak boleh ngomong begitu. Yang difitnah siapa? Yang difitnah siapa? Katanya Pak Yusuf bilang orang memfitnah Pak Yusuf Manubulu, tetapi tidak ada loh YouTubers yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu loh. Paling yang langsung cross kan si Rudi Yohanes, ya kan? Nah, tapi kan saya kan juga tidak pernah menyalahkan Pak Yusuf Manubulu. Nah sekarang yang kita lagi mau bicarakan, ya bukan masalah saya tidak percaya Yusuf. Saya tidak pernah statement saya tidak percaya Yusuf Manubulu loh. Saya statement karena rekeningnya Pak Yusuf Manubulu selama ini tidak dibuka rekeningnya, dan di kami selalu dibuka, dan orang-orang yang donatur di tempat kami selalu terbiasa dengan rekening yang dibuka. Makanya donatur kami memilih jalan kita nunggu sampai kita ketemu Pak Kacek. Pak Kaceknya belum diketemuin. Sebentar Pak Yusuf. Pak Yusuf kan tadi kan sudah ngomong 2 jam. Saya cuma mau ngomong 5 menit belum selesai. Enggak, sebentar. Saya jelaskan karena pembicaraan. Jadi saya boleh begini Pak Paul ya. Pak Yusuf Manubulu kan bertanya, masa difitnah. Iya, sekarang saya tanya Pak Yusuf Manubulu, siapa yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu? Iya, ini ya. Bukan, ini kan kita mau mencari solusi. Tapi Pak Yusuf Manubulu saya baru bertanya, belum mengklarifikasi nih. Pak Yusuf Manubulu sudah merasa diserang nih. Anda mengatakan jangan merasa diserang. Gini loh. Kan Pak Yusuf Manubulu tadi bilang, para YouTubers lain memfitnah Pak Yusuf Manubulu, hamba-hamba Tuhan lain, hamba Tuhan siapa yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu? Nah, kan saya baru bertanya. Siapa aja yang melakukan itu, silakan. Kalau Anda merasa tersinggung, enggak tersinggung. Saya cuma nanya. Saya kan tuh malah tersinggung lah. Ini masa diserang lagi Pak Yusuf Manubulu. Saya kan bertanya. Orang yang melakukan itu, Pak Paul, orang yang melakukan itu, silakan aja mereka yang menyadari sendiri. Saya tidak perlu mengatakan siapa orangnya. Karena ini kan publikasi Pak Yusuf gitu loh. Jadi Pak Yusuf Manubulu, setahu saya tidak ada hamba Tuhan yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Kalaupun ada informasi yang tidak benar,
Nah itu kan kita harus cross check karena saya sampai sekarang aja saya anaknya Pak Kacé aja belum bisa saya hubungin, sampai tadi malam pun belum bisa dihubungin. Jadi jangan sampai statementnya Pak Yusuf Manubulu pun mengundang fitnah buat hamba Tuhan yang lain. Nah, karena nanti setiap kali orang mau bicara, oh pasti ini mau fitnah Yusuf Manubulu nih. Nah kan nggak enak juga kan. Kalau saya sama nggak urusan gitu. Pak, saya nggak urusan orang mau bilang apa tentang saya gitu loh. Yang saya masalahkan adalah kita ini mau tolong Pak Kacé. Jangan sampai terus kita saling menyerang. Bahkan di YouTube saya orang yang serang Yusuf Manubulu pun saya tegur loh, nggak boleh lu serang Yusuf Manubulu loh. Kemarin pun sudah ada omongan-omongan yang tidak baik tentang Yusuf Manubulu. Oh nanti di YouTube tidak boleh bicara tidak baik tentang Yusuf Manubulu karena dia kawan kita. Nah tapi sebaliknya juga saya minta Pak Yusuf Manubulu tidak boleh bicara yang tidak baik tentang YouTubers yang lain. Gitu karena nanti ini akan memecah. Ini akan digunakan oleh orang Islam ya untuk menjadi bahan mereka. Nah itu jangan. Nah, kali ini masalah Kacé, ya Kacé-nya aja belum ketemu. Jadi kalau tadi Pak Herbert Aritonang nanya ke saya pagi-pagi, saya bilang, saya mau jawab, belum sempat tapi ya, nah ini saya baru selesai, sebenarnya baru sarapan saya ini. Kacé-nya aja belum ketemu, jadi nggak ada yang namanya pecat diganti, nggak diganti, bahkan anaknya Pak Kacé pun tidak berhak untuk mengganti, begitu loh. Paul Jang, jadi yang sedikit lah. Izin bicara. Tadi kalian ngomong 2 jam, saya ngomong belum 5 menit. Bukan. Bentar, yang ranahnya kami biar kami menjelaskan, jangan Pak Paul Jang gitu. Itu maksudnya. Enggak. Kan kalian tadi sudah menjelaskan. Tadi statement kalian juga bilang bahwa kalian Kacé-nya aja belum ketemu. Kalian sudah ketemu Pak Kacé belum kan? Jadi kalian juga jangan merasa kecil hati juga. Bentar dulu, enggak. Bahwa Saya Kacé akan mengganggu kalian. Saya nggak pernah kecil hati ya. Pertama begini ya, kami menghormati keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan isolasi mandiri gitu ya. Kami menghormati itu. Bayangkan saja kalau kami tabrak-tabrak itu kan. Apalagi stigma yang muncul kepada Pak Kacé, oh pengacaranya Pak Kacé tidak ikut taat aturan gitu kan. Kami hormatin itu. Kami ketemu Wadir Cyber gitu ya. Kami minta penjelasan. Kami ketemu itu kan sudah dijelaskan kemarin. Kita juga sudah memaklumi 14 hari. Jadi tidak ada yang menyalahkan kalian juga. Pak Paul, kasih kesempatan dulu Pak Sandi. Kan sudah ngomong dari tadi Pak Sandi. Kan yang Pak Sandi ngomong kan omongan yang tadi saya udah dengar. Kasih kesempatan dulu. Bukan nih, yang Pak Sandi ngomong itu sudah dibicarakan di Zoom saya. Dan kita juga tidak ada yang menyalahkan. Pak Paul, jangan jelaskan porsi kami. Gitu. Porsi kami adalah menjelaskan. Saya nggak ada urusannya dengan porsinya lawyer. Saya bukan lawyer dan kalaupun makanya jangan ada bahasa-bahasa kan. Jangan kecil hati lah, apalah jangan bahasa itu munculkan gitu. Kan tadi bilang ucap syukur, terima kasih kalau nggak jadi pengacaranya Kacé segala macam. Jangan, itu namanya kecil hati. Kalau bukan kecil hati namanya apa? Enggak, saya nggak pernah kecil hati. Demi Tuhan, saya nggak pernah kecil hati. Enggak. Kan kalau saya seperti itu berarti itulah iman saya gitu. Tapi teman-teman jangan menilai tim hukum ini seperti yang tadi malam itu, kan? Yang di acaramu itu. Yang mapan. Gitu. Yang mana? Loh, yang mendegradasi tim hukum misalnya belum bisa ketemu lah, belum ada surat kuasa lah. Nggak ada, kita tidak pernah menyalahkan. Loh, kalau belum ada surat kuasa, kita juga, masa kalian nggak tahu bahwa yang berhak memberikan kuasa itu bukan keluarganya, tapi Kacé-nya. Yang berhak memberikan surat kuasa, yang memberikan surat kuasa untuk pembelaan advokasi itu Kacé, bukan keluarganya. Paul Jang, apa urusan mau mencampuri ini gitu? Udah. Pak Ketua, Pak Sandi, Pak Paul, mohon jangan kayak gitu loh. Kalian itu disuruh kalian komunikasi antar YouTuber itu nggak pada mau gitu. Tapi ketika ada tim hukum kalian degradasi. Yang mana saya degradasi kalian? Wah, kamu kalau begitu kamu lawyer kelas bawah nih. Kamu begitu aja sudah merasa diserang. Kita baru tanya. Jangan dong, jangan menghakimi di sini. Pak Sandi, yang mana yang saya menghakimi? Pak Sandi, Pak Paul. Dari kemarin. Yang mana yang saya menghakimi? Jangan. Oh, sudah jelas Pak Sandi. Tidak ada yang mendegradasi tim hukum. Yang mana saya mendegradasi? Kamu saja tidak bisa menjelaskan yang mana saya mendegradasi kalian. Nggak ada. Oke, ya. Bahasamu tadi itu, gitu ya. Yang mana? Yang mana bahasa yang mana?
surat kuasa juga belum ada, begini. Apa urusannya Paul Jang komentari kayak gitu gitu? Loh, urusan dong. Kita semua berurusan dengan Pak Kacé. Pak Kacé ada urusan kita semua. Bentar, Jadi begini, Pak Sandi, Anda sendiri Anda nggak ngerti. Anda ngerti nggak surat kuasa? Anda orang hukum tapi nggak ngerti surat kuasa itu definisinya apa? Jangan komentarin itu, gitu maksudnya. Loh, Kami ada surat kuasa. Saya tidak ada. Pak Kacé belum kasih surat kuasa ke siapapun. Makanya saya bilang jangan kecil hati karena karena kamu tidak mendengar yang saya katakan, karena kamu hanya ingin mendengar kamu sendiri. Ya. Surat kuasa yang berhak memberi surat kuasa itu Pak Kacé, bukan jangan keluarganya. Ajari saya masalah begitu. Kok jangan ngajarin, nyatanya kamu jaga gak ngerti kok tadi barusan. Bagaimana? Kamu pegang surat kuasa dari Kacé enggak? Kamu pegang surat kuasa dari Pak Kacé enggak? Istrinya Pak Muhammad Kacé sudah berikan nggak bisa loh, Pak Kacé masih sehat. Mana bisa? Nggak bisa. Istrinya Pak Kacé, kalau Pak Kacé-nya masih sehat, tidak bisa memberi kuasa apapun. Jangan buat statement kayak gitu. Ya, jangan buat Pak Kacé-nya masih sehat, ya. Pak Kacé belum diketemui. Jadi kita terlalu dini untuk bicara. Dan tidak ada yang berusaha mengambil alih. Kita bicara proporsional. Anda itu bukan kita proporsional. Ahli hukum. Proporsional, maka komentarilah pelayananmu. Jangan komentari surat kuasa, gitu maksudnya. Sudah, Pak Paul. Kenapa tidak boleh? Pak Paul, Pak Sandi. Jangan komentari surat kuasa. Oh, boleh dong. Boleh dong. Oh, saya ini orang yang ngerti hukum. Saya bukan lawyer, tetapi saya tahu persis. Kamu pegang surat kuasa dari Kacé enggak? Udah itu saja. Kamu punya hak apa atas Kacé? Loh, izin Pak. Saya kuasa istrinya. Saya sudah ketemu sama istrinya. Saya sudah ketemu sama anaknya. Tetapi Kacé-nya belum. Itu yang saya bilang loh. Jadi jangan kecil hati. Bukan. Pak Kacé yang menentukan. Jangan komentar yang jangan sampai kamu tidak nangkap yang saya maksud. Kamu tuh lawyer tapi kamu tidak nangkap yang saya maksud. Bagaimana izin, kamu? Pak. Izin Pak. Kamu nggak nangkap. Ini yang mengalah kan banyak Pak. Mohon maaf Pak. Kalau bisa mengalah dulu dikit. Bukan. Untuk urusan yang tadi kawan-kawan ini harus tersampaikan. Uruslah yang menjadi proporsinya dia, Pak Sandi, gitu ya. Pak Sandi. Ya. Dari kemarin saya bilang kami tidak mau urusin uang. Tapi Pak Sandi. Kamu benar-benar nggak mau terima uang. Kamu mau janji sama Tuhan, kamu nggak terima uang serupiah pun. Iya, jangan ngurus uang. Kami yang kumpulin dana buat Pak Kacé. Kita yang akan kumpulin dana dan kita punya hak untuk bertanya. Saya kemarin bilang ada urusannya. Anda lawyer, tapi Anda sendiri yang saya omongkan aja Anda nggak ngerti bagaimana Anda menjadi lawyer yang benar. Silakan Paul Jang kumpulkan dana untuk orang lain, silakan gitu. Ya. Tapi ya kami ini tim pengacara gitu ya. Tim pengacara dari awal saya bilang kami akan fokus kepada pembelaannya Pak Kacé. Itu mah sudah bolak-balik dibilangin, di Zoom saya juga sudah dibilangin. Yang sekarang jadi masalah adalah biarlah Pak Kacé menentukan siapa yang menjadi lawyernya. Siapa percaya yang dia kami percaya. Percaya kami, silakan. Pak Sandi, Pak Paul. Iya, terus masalahnya di mana? Saya bilang begitu. Masalahnya karena Paul Jang mencampuri segala hal gitu. Jangan mencampuri segala hal? Belum lagi mencampuri. Sekarang kalian membicarakan YouTubers lain. Sekarang saya tanya, apa saya undang kamu ke YouTube saya? Saya nggak pernah undang kalian ke YouTube saya. Kalian datang sendiri loh. Enggak, ya saya diundang. Iya, saya nggak undang kalian. Kenal kalian aja saya kagak kenal. Iya, saya nggak kenal. Mana ada saya suruh undang lawyernya Pak Kacé? Nggak ada. Pak Paul. Iya, Pak Herbert. Oke, salam semuanya, damai sejahtera semua. Jangan ini memang jam sore kita cuma damai. Jangan bilang damai. Kita hanya bilang Yusuf Anu dulu, jangan mendeskripsikan YouTubers lain, sebab kami pun tidak berusaha demikian ke Yusuf Anu dulu. Jadi jangan bilang yang tidak benar. Loh tadi barusan katanya mau diputar ulang YouTube-nya, kan masih ada tuh di Pavel juga ini sekarang. Paham bahasa Indonesia enggak? Gini loh, ya. Kalau saya menyebutkan per orang per nama, itu berarti saya menjelekan atau mendegradasi mereka. Saya cuma mengatakan kalau ada YouTuber yang melakukan itu. Jadi tolong kalau kalian tidak mengerti. Ya, jadi saya coba ulangi lagi. Pernyataan seperti itu, gitu loh. Ya, silakan Pak. Ya, saya
cukup mengikuti, cukup sering mengikuti siarannya Pak Paul. Justru Pak Paul sebenarnya memberikan semacam pernyataan yang positif terhadap Pak Yusuf nih. Malah kalau saya nilai sifatnya membela dan juga terhadap tim kuasa hukum. Jadi tolonglah tetap kita bersikap positif, menyampaikan sesuatu juga yang lebih sejuk gitu ya. Apalagi ini kan sudah ditonton banyak orang ini ya. Tapi saya memang bisa, saya mendengar langsung Pak Paul tuh memberikan apresiasi terhadap Pak Yusuf. Pak Yusuf juga pernah memberikan apresiasi terhadap Pak Paul. Ya sudahlah, soal tadi ada perbedaan, kita lebih baik kita diskusikan secara internal saja. Dan Pak Sandi kalau bisa jangan terlalu menanggapi. Ya ini karena tadi sudah sidang ya, capek saya juga sidang. Tapi tetaplah kita membicarakan hal-hal yang di antara kita jangan begitu. Ya. Oke, lanjut. Jadi begini ya yang dimaksud. Makanya jangan dipotong dulu. Saya ngomong belum selesai, jangan dipotong dulu. Nanti enggak kalian jadi salah paham. Yang saya maksud adalah ketika kita mengumpulkan dana untuk seseorang, ya kalau di tempat Pak Yusuf Manubulu mah terserah. Tapi kalau di tempat saya, kita selalu kita open, ya. Dan itu kita kasih laporan tiap minggu. Nah, adapun tadi pertanyaannya Pak Herbert Aritonang di WhatsApp saya tadi pagi, saya belum jawab dan saya bilang Pak KC-nya aja belum bisa kita temuin, ya. Jadi bagaimana kita mau bisa mengklaim bahwa pengacara akan diganti, bahkan anaknya saja nggak berhak mengganti, harus Pak KC-nya sendiri. Artinya kalau Pak KC bersahabat, saya kan lihat Pak KC kan bersahabat lama dengan Yusuf Manubulu. Sekarang kalau Pak KC lebih percaya dengan Yusuf Manubulu daripada Saifuddin, berarti kan artinya kan Yusuf Manubulu tetap jalan. Hanya yang saya katakan tadi, dari awal Yusuf Manubulu sudah salah set. Kenapa? Karena di dalam YouTube-nya, entah itu ide dari anaknya Pak KC lah, apa segala macam, bahwa itu harus satu pintu. Dan itu diulang dan diviralkan kemana-mana. Sehingga orang-orang mau mensupport Pak KC, bilang sama saya, waduh, kita nggak percaya Yusuf Manubulu nih. Ya sudah, saya bilang, saya tidak pernah menyalahkan Yusuf Manubulu. Lihat di semua YouTube saya tentang perseteruannya Yusuf Manubulu dengan Rudy Yohanes tentang masalah uang itu. Saya nggak pernah menjelek-jelekan Yusuf Manubulu. Saya selalu bilang, oh itu haknya Yusuf Manubulu, itu haknya Rudy Yohanes. Tetapi kalau di tempat kami dari dulu kebiasaan kita buka semua rekening itu. Nah, kalau Pak KC ingin mendapatkan dukungan dari semua, apakah nggak bisa dibuka itu rekening? Karena memang kemarin sudah ada omongan seperti yang Pak Yusuf Manubulu awal tadi, bahwa keluarganya juga mempertanyakan, loh selama ini uangnya kemana? Nah, bukan masalah selama ini kemana, tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan, loh kemarin uang tiket itu uang dari mana? Uang yang buat beli kacamata, buat beli handphone, itu sudah dijelaskan dengan baik. Nah, sekarang yang menjadi masalah, keluarganya kan sekarang belum dengar masalah ini. Mungkin mereka juga nggak menyadari bahwa uang-uang itu tuh dari donasi-donasi itu. Kemarin Pak Saifuddin sudah menyatakan sudah ada masuk ke rekening beliau 26 juta, ya kan? Dan ada beberapa yang mau transfer ke saya bilang nanti dulu, sudah ada yang transfer 1 juta, tapi saya bilang dari Eropa itu ya 100 euro ke 1 juta 100 euro. Saya bilang nanti dulu, sebab kalau saya nyimpan uang banyak-banyak di sini kena pajak juga kita pusing. Nah, jadi kita tunggu sekarang. Nah, siapapun yang menjadi tim pembela Pak KC, kalau itu nanti timnya Pak Saifuddin, kalau saya berharap Saifuddin. Kenapa? Karena Saifuddin pernah di dalam dan kita bisa gunakan jalurnya beliau yang sudah ada di dalam. Nah, tetapi apakah beliau pasti dipercaya Pak KC? Belum tentu. Kalau Pak KC percaya Yusuf Manubulu, nah sekarang saya datang ke sini, makanya saya bilang masuk ke StreamYard supaya jangan menjadi fitnah, makanya jangan dipotong kalau saya ngomong. Nah, Pak Yusuf Manubulu kalau nanti bikin, jangan bilang satu pintu, karena tidak semua orang cocok dengan Yusuf Manubulu, tidak semua orang cocok dengan si Rudy Yohanes, tidak semua orang cocok dengan saya. Kita masing-masing kita punya donatur, dan donatur ini yang terbiasa dengan gayanya kita. Nah, sekarang supaya netral, nanti kalau sampai Pak KC percaya Yusuf Manubulu, bisa nggak itu dibuka rekening itu, supaya donatur kami pun bisa support. Kalau enggak ya kita tetap jalan sendiri, kita akan berusaha bantu sebisanya. Dan nanti kita tunggu sampai Pak KC bisa dihubungin. Jadi saya kira
Yang tujuan saya ini mau masuk untuk mau klarifikasi bahwa jangan sampai ada orang berpikir Yusuf Manubulu jelek. Nah, tetapi kan malah diserang kan. Kenapa? Karena kalian tidak siap untuk diserang. Orang kalau sudah berdiri jadi YouTubers, kalian harus siap untuk diserang dengan cara apapun. Disalahpahami. Ya, jadi gini, Pak Tapi Paul, jangan Pak pernah Paul, mendiskreditkan orang lain. Apalagi tadi Pak Yusuf Manubulu bilang, itu Pak Yusuf Manubulu tadi sudah bilang loh, ini ada hamba Tuhan, jadi bukan akan loh, sudah ada. Itu bisa diputar YouTube-nya, makanya tadi bilang, Pak ini harus masuk, kalau enggak nanti Pak Yusuf dikeroyok lagi. Dan nanti akhirnya dipakai bahan bakar sama orang Islam ini buat bikin YouTube cari konten lagi. Jadi statement-statement itu pun kita jaga. Kita jaga statement-statement itu Pak Yusuf Manubulu supaya jangan tambah orang-orang lain jadi nggak bersimpati dan akhirnya nggak nolong Aceh. Yang saya harapkan jangan sampai orang nggak bersimpati terus nggak nolong Aceh. Udahlah nggak usah tolong dah, ditambah ruwet. Barusan ada seorang senior ya, seorang ahli hukum lah, saya nggak bilang orangnya, ini senior banget. Sampai bilang kok jadi kisruh begitu, sampai WhatsApp ke saya pribadi. Saya mau kasih saran nggak jadi Pak. Aduh, saya bilang sayang sekali ya, cuman gara-gara kisruh doang. Jadi jangan sampai kisruh. Masalah ini belum sampai tuntas. Makanya kemarin saya stop semua omongan negatif tentang Yusuf Manubulu. Saya bilang jangan ada omongan negatif tentang Yusuf Manubulu, nggak boleh. Tidak boleh, walaupun ada banyak yang tidak cocok, tetapi tidak cocok itu belum tentu benar, toh. Yang Yusuf Manubulu belum tentu salah, yang mereka pun belum tentu benar, tapi belum tentu Yusuf Manubulu juga benar. Anggap aja ini kritik. Jangan merasa diserang juga, biasa aja lagi. Kita ini YouTuber sudah biasa begitu, ya kan? Saya bukan YouTubers, itu artinya orang yang hidupnya dari YouTube. Saya hidupnya tidak dari YouTube, ya. Konten saya memang banyak viewernya, tetapi saya tidak hidup dari YouTube. Saya hidup dari kerjaan saya tiap hari. Jadi itu bukan YouTubers. Tapi kalau saya sudah tampil di YouTube, kita harus sudah siap dengan semua kritikan dan semua cemoohan orang. Nggak usah lebay, nggak usah kita terus kayak merasa gimana. Cukup. Sebab nanti akan menambah panas. Nanti orang tadi mau bantu KC jadi nggak jadi, begitu loh yang saya maksud. Jadi belum tentu KC itu percaya Saifuddin, belum tentu juga. Lihat persahabatannya, KC lebih lama dengan Yusuf Manubulu. Begitu, bukan berarti Saifuddin jelek. Oh, saya percaya dengan saya itu tidak pernah nanya Saifuddin Ibrahim rekeningmu buat apa, nggak pernah sekalipun saya nanya. Kami dulu waktu Saifuddin di penjara kita banyak support beliau juga. Kami ya, tim kami itu banyak support juga. Cuma kita nggak pernah nanya karena kita percaya dan buahnya ada. Nah, kalau Pak KC, apakah percaya Saifuddin seperti saya percaya Saifuddin? Belum tentu. Mungkin percaya Yusuf Manubulu, tetapi ketika saya masuk ini tujuannya menghimbau, jangan yang hal begini terus kayak seperti kepanasan. Saya sudah berusaha menengahin Yusuf Manubulu dengan Rudi Yohanes supaya jangan geger, supaya jangan diperpanjang, tetapi jangan anggap saya musuh. Gitu. Ya, Pak Yusuf Manubulu dan para lawyer. Jadi belum tentu. Artinya kalian jangan sampai kecil hati. Tenang, kita akan dukung yang terbaik. Belum tentu Saifuddin itu yang terbaik, belum tentu. Bisa jadi tim kalian, sekali lagi ya, Pak Putih merekomendasi Pak Herbert Aritonang ini begitu luar biasa. Dan saya percaya Pak Putih. Saya ngajak itu, Bos. Ya. Kalau Herbert ya, saya percaya Pak Putih, gitu loh. Nah, gitu ya, Pak Yusuf Manubulu ya. Nah iya makanya, apalagi, arti kan ini kan orang-orangnya Pak Yusuf Manubulu ini bukan orang kacang-kacang, gitu loh. Nggak seperti yang orang-orang anggap gitu loh. Pak Ujang gini, ya. Ya. Saya di forum-forum lain juga saya bilang, perbedaan di antara kalian hamba-hamba Tuhan yang melayani di YouTuber itu silahkan kalian bicarakan gitu ya. Itu aja sih yang saya minta gitu. Ya. Jadi kami ini misalnya kalau dibahas di situ, kami tidak bisa memberikan jawaban, kami kan susah gitu ya. Karena dari awal kita minta silahkan kalian bicarakan gitu kan. Itu sebenarnya yang terjadi. Tapi ketika misalnya kami misalnya dibahas di forum sana, di forum sini gitu misalnya seperti itu, ya. Sementara kami, pertama lihat nih Pak Paul Jang ya, pertama begini. Lihat. Bayangkan ya, Febri itu kuasa hukumnya Pak Aceh loh, anaknya itu. Baru ini dia memberikan tanggapan setelah ramai begini. Dia WhatsApp saya, Bang, sorry Bang. Itu kan. Setelah ini gitu. Dari kemarin kita cari-cari mengklarifikasi semua berita-berita gitu, nggak bisa.
apakah betul kuasa dicabut seperti pernyataannya dari penyidik Bareskrim gitu kan? Kita tidak dijawab gitu kan? Apakah benar seperti ini? Tidak dijawab. Apa benar seperti ini? Tidak dijawab gitu kan? Tapi kan kita kan ada kuasa dari istrinya sesuai permintaannya polisi gitu. Kalau dibilang Pak Paul Jang tadi itu kuasa dari suaminya, dari Pak Muhammad Kacik, itu betul gitu kan. Tapi menurut kuasa ini juga kami mewakili kepentingan keluarganya bisa gitu. Jadi yang kami misalkan cuma satu kan, dalam perdebatan di sana seperti ini. Karena kami kan di undang-undang juga. Tolong berikan penjelasan dong, di grup sana diundang gitu kan. Penjelasan di sini diundang gitu. Tapi yang kami tanggapin itu selalu permintaan kami izinkan kami fokus untuk membela pendampingan hukumnya Pak Kacik. Itu aja kami minta dari awal. Nah sekarang ini kan sudah selesai gitu kan. Surat kuasa tadi sudah diposting di grup kami, berarti udah selesai juga gitu. Gitu saya kira Pak Yusuf Manubulu. Udah bisa kita pamit lah ya. Udah enggak ini. Ya Pak ya. Jadi saya sedikit tanggapi Pak Paul, artinya begini. Kami ini bukan tidak siap untuk dikritik atau artinya dihujat dan lain-lain. Ya, kami ini sudah terlalu terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Cuman dalam rangka untuk menjelaskan kondisi pada saat ini, makanya kami live, kami memberikan keterangan-keterangan tentang kondisi bagaimana yang kami jalani selama ada permintaan istri dan anaknya. Jadi soal mau masalah apa tidak menerima itu Anda salah. Artinya kami mau dibilang apapun, kami ini sudah terbiasa. Kami ini hamba Tuhan, apalagi kami hadir ini di media sosial seperti di YouTube ya. Kami silakan orang mau bicara apa saja, bahkan Anda juga tahu seperti kayak yang Anda sebutkan tadi bagaimana dia menghujat, menghina, memfitnah, dan segala macam. Tapi satu pun saya menganggap saya tidak perlu membalas orang seperti itu. Karena yang saya jaga ini adalah kebenaran firman. Firman Tuhan ingin supaya diketahui dan dilihat oleh semua orang. Bukan perdebatan, bukan pertentangan, bukan kesalahpahaman itu yang ingin dilihat. Yang Tuhan inginkan supaya firman-Nya itu bisa tersampaikan kepada orang lain. Makanya saya tidak menjawab apapun. Tetapi ini masalah kuasa yang sudah diserahkan kepada saya di awal. Inilah yang membuat saya harus memberikan klarifikasi. Selanjutnya mengenai masalah uang, kalau pengumpulan dana itu untuk orang lain, itu semuanya bersifat terbuka. Tapi kalau untuk dukungan pelayanan buat pelayanan kami, yaitu sifatnya pribadi. Artinya silakan, yang tergerak silakan, yang tidak tergerak silakan, apalagi yang cuma banyak ngomong. Nah itu maksud kami seperti itu Pak. Jadi saya harus memberikan penjelasan juga supaya tidak ada yang salah menangkap. Kalau masalah dukungan untuk pelayanan kami, ya itu artinya untuk pelayanan kami. Saya tidak perlu menyatakan itu di publikasi karena itu kan ada hal-hal yang menjadi pertimbangan ya, sama dengan misalnya pendapatan pribadi atau dukungan pribadi buat Pak Pausang, itu haknya Pak Pausang. Saya tidak pernah minta uang dari YouTube buat pribadi saya Pak, jadi saya tidak perlu silakan. menyatakan itu hak beda Anda ya. Anda tidak mau meminta silakan. Saya juga itu tidak menyalahkan Pak Yusuf dan Rudi. Cuman tadi kalau nanti untuk Pak Kacik, saya harap sih jangan bilang satu pintu lagi karena itu statement yang seakan-akan mau dibisniskan Pak Kacik ini. Itu tanggapan orang Pak, semua begitu Pak. Semua langsung respon Pak, begitu Yusuf Manubulu keluarin video itu, wah ini mau dagang nih. Semua begitu Pak. Dan saya langsung bilang, kita nggak bisa salahkan Yusuf Manubulu, kita belum tahu, ketemu KC-nya aja belum. Dari kemarin kan saya bilang, ketemu KC aja belum. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa. Tapi memang tidak bijaksana kalau bilang satu pintu sekalipun, itu statement dari anaknya. Harusnya Pak Yusuf Manubulu bilang, oh itu nggak baik tuh yang begitu, jangan.
Karena nanti Ya. orang akan memikir saya akan membisniskan KC. Jadi penjelasannya Gitu. seperti ini Pak Paul, begini penjelasannya, artinya begini, sedangkan sudah ada suara dari anaknya pun, sampai sekarang saya belum melakukan itu, belum melakukan penggalangan secara publikasi. Dan ini artinya saya menyatakan kepada semua orang bahwa bukan uang menjadi fokus daripada apa yang saya lakukan saat ini, tetapi bagaimana saya dengan tim pengacara yang sudah ada, itu hanya sedang fokus untuk supaya Pak KC ini segera mendapatkan hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang dia butuhkan. Artinya minimal ada keringanan kalau toh memang tidak bisa dibebaskan. Itu yang sedang kita fokuskan. Kalau misalnya ada pandangan orang-orang yang mengatakan seolah-olah saya mencari keuntungan, inilah yang saya jelaskan saat ini bahwa saya sekalipun sudah diberikan otoritas dari pihak keluarga untuk melakukan itu, sampai saat ini kan Pak Paul kan bisa dengar sendiri, saya belum pernah melakukan itu, karena saya masih menunggu hal-hal selanjutnya, bagaimana kesepakatan dan yang terbaik buat untuk Pak KC itu sendiri. Begitu ya, supaya semuanya menjadi jelas gitu. Oke. Nah, itu makanya kemarin saya bilang sama si Saifuddin Ibrahim, kalau kita mau galang dana memang buat KC di luar Yusuf Manubulu, anaknya harus ngomong lagi. Karena ini sudah terlanjur menjadi monopoli Yusuf Manubulu. Kesannya seperti itu. Takutnya nanti kita dibilang kita mau menyalahgunakan. Nah, jadi mungkin ada baiknya ya Pak Yusuf Manubulu, Pak Saifuddin ketemu sama anaknya KC bareng-bareng supaya jangan salah paham. Sebab itu nanti akan menjadi masalah. YouTubers-YouTubersnya ini juga nanti yang lain salah paham, dia ngomong apa yang mereka tahu. Nongol kagak berani. Kalau saya gini sekali ya langsung saya samperin. Supaya jelas, supaya orang semua dengar. Supaya publik ini juga dengar. Bukannya kita omong-omongin di belakang terus kita tusuk dari belakang sesama kita, jangan. Tapi kita langsung ngomong, ketemu. Itu loh Pak. Mungkin begitu kali ya saran saya. Ini saya udah terlambat 2 menit, saya harus mengajar sekarang. Oke. God bless you semuanya ya. Oke. God bless you. Oke, terima kasih Pak Paul.